Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Saudari-saudariku yang seiman, mari kita sejenak merenung betapa agungnya dan mulianya peran seorang wanita dalam pandangan Islam. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang merasa terbebani dengan takdirnya sebagai seorang perempuan. Yang pertama, wanita. Wanita itu seperti permata yang dijaga. Islam tidak pernah memandang wanita sebagai makhluk kelas 2, justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan wanita pada posisi yang sangat tinggi, layaknya permata yang harus dijaga. Wanita itu mempunyai kehormatan. Kehormatannya yaitu bukti penjagaan Allah adalah perintah untuk berhijab syar'i, bukan hanya sebagai simbol keterbatasan, tapi adalah mahkota kemuliaan. Ia membedakan kita dari perhiasan yang murah di pinggir jalan dan menjadikan kita permata yang hanya layak dilihat oleh yang berhak, seperti berlian yang tersimpan rapi di dalam kotak beludru. Begitulah semestinya seorang muslimah. Selanjutnya ada nilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan padanya Allah menciptakan istri." Ayat ini juga menunjukkan bahwa asal-usul kita sama. Kita diciptakan dari jiwa yang satu. Tak ada perbedaan, tak ada keterbatasan, yakni antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, peran agung seorang wanita. Saudari-saudariku, mari kita pahami 3 peran utama yang menjadi wanita begitu spesial. Yang pertama, sebagai anak perempuan yang berbakti. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbakti dan yang mengurus dan mendidik 2 atau 3 anak perempuan, maka ia akan masuk surga bersamaku. Lihatlah betapa besarnya pahala hanya dengan mengurus anak-anak perempuan kita. Yang kedua, sebagai istri dan pendamping suami. Seorang istri adalah madrasatul ula, sekolah pertama dan bagi anak-anaknya, dan seorang istri adalah nakoda yang menentukan arah pendidikan dan moralitas anak-anaknya. Yang ketiga, peran pendukung. Ingatlah kisah Khadijah radhiyallahu anhu yang menjadi sandaran dan penenang hati Rasulullah di masa sulitnya. Tugas kita bukan hanya di dapur, tapi juga menjadi penenang bagi suami kita. Yang terakhir, inilah peran tinggi. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, yakni di bawah telapak kaki wanita. Ini bukan sekedar pepatah, tapi janji Allah. Doa ibu adalah doa yang memastikan telapak kaki ini yang dijanjikan surga, senantiasa berada di jalan ketaatan. Yang ketiga, jauh dari fitnah dunia. Di era digital ini, fitnah terhadap kaum wanita datang dari segala arah. Jangan sampai kita menjual kemuliaan kita demi likes atau demi popularitas umum dan demi pujian semata yang tidak halal. Yang pertama, hati-hati dengan media sosial. Jangan biarkan kita menjadi konsumsi publik, apalagi sampai membuka aurat dan kehormatan diri. Ingatlah bahwa yang dihisab oleh Allah bukan jumlah followers kita, tetapi yang dihisab adalah amal perbuatan kita. Saudariku yang dicintai Allah, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Jangan pernah merasa lelah menjadi seorang wanita yang solihah dan menjaga diri. Jadilah seperti Fatimah Az-Zahra, wanita yang sangat menjaga diri, bahkan dalam pergaulannya. Jadilah seperti Aisyah, wanita yang cerdas dan berilmu. Jadilah seperti Khadijah, wanita yang setia dan tangguh. Dan jadikanlah kehormatan dan ketaatan kita kepada Allah sebagai standar utama kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.